Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program kesayangan kita semua, yaitu Dari Kompleks Parlemen. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Tentunya bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Halvi Tasya. Langsung saja ya Zia dan pemirsa, berikut adalah beragam berita yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya, Helvi dan juga pemirsa, seperti kita ketahui nih, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan nih. Dan ada 1 bulan yang sangat spesial sekali untuk bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus nih. Benar Zia, karena setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia bersuka cita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun sebelum perayaan kemerdekaan nih, Elvi, di Kompleks Parlemen Senayan ada agenda tahunan yang sangat penting bagi negara kita, yakni sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Digelar pada tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, pemirsa. Agenda tahunan ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Benar Zia, dan pada siang harinya DPR RI menggelar rapat paripurna yang beragendakan pembukaan tahun sidang 2025-2026 dan juga pidato Presiden Prabowo dalam rangkaian penyampaian rancangan APBN tahun anggaran 2026. Tentunya dalam agenda tahunan MPR, DPR, dan DPD RI ini banyak hal yang menjadi highlight atau sorotan ya Zia? Ya Helvi, dan salah satu sorotannya adalah pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang menyampaikan capaian program makan bergizi gratis yang telah dimulai sejak awal tahun 2025 ini. Dan menanggapi hal tersebut, pemirsa, DPR RI meminta pemerintah untuk terus mengevaluasi jalannya program MBG agar dapat mewujudkan SDM yang berkualitas. Berikut liputan selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-80 yang salah satunya membahas terkait program makan bergizi gratis. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai pemerintah perlu terus mengevaluasi program MBG guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza menyampaikan, pemerintah harus mampu mengurangi permasalahan serius di Indonesia seperti menurunkan angka stunting, kemiskinan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Berbagai program pemerintah perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata sehingga menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Lihat dari berbagai macam program yang ada, jadi ada yang tentu harus dievaluasi, termasuk kemarin yang MBG katanya masih di beberapa tempat ada hal-hal yang mungkin tidak baik, selalu mengevaluasi apa-apa yang menjadi kelemahan di masing-masing daerah. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian signifikan dari program MBG yang telah menyalurkan kepada 20 juta penerima setiap harinya dan memperbaiki gizi 82,9 juta anak-anak Indonesia. Menurutnya, program MBG bukan semata program sosial, melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita harapkan semoga program makan bergizi gratis ini bisa lebih merata dan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik ya Zia, dan juga keamanannya terjamin begitu, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus keracunan makanan. Ya, Elvi, karena makanan bergizi gratis tentunya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia, sehingga kedepannya menjadi SDM yang berkualitas dan berkontribusi bagi negara. Dan pemirsa, selanjutnya masih seputar agenda 15 Agustus lalu, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi fenomena kritik yang dilayangkan masyarakat lewat media sosial. Di sini Ketua DPR RI menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan lewat kreativitas ini adalah bentuk dari aspirasi masyarakat yang harus ditanggapi dengan bijaksana. Wakil Ketua DPR RI juga menambahkan agar semua pihak mengawal jalannya program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Dan diperlukan juga nih kerjasama yang baik antara para pemangku kepentingan agar program pemerintah dapat tercapai. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen.
Fenomena kritik kepada pemerintah melalui cara kreatif di media sosial menjadi dinamika yang menarik perhatian masyarakat hingga anggota Dewan. Dalam sidang tahunan MPR RI dan rapat bersama DPR dan DPD RI, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut menanggapi fenomena itu. Kritik dengan kemasan kreatif merupakan cara masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan keresahan mereka. Oleh karena itu, para elit pemerintah harus bijaksana dalam menanggapi tuntutan yang diberikan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif menjadi kunci tercapainya program pemerintah. Ia berkomitmen mengajak semua pihak untuk turut mengawal program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Optimis ya, kerjasama yang baik antara legislatif, eksekutif, dan tentunya rakyat. Kita akan sama-sama mengawal memantau program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Demikian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya tentunya kritik yang membangun nih bisa menjadi hal yang dibutuhkan untuk menjadi evaluasi agar kebijakan pemerintah bisa lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas nih Elvi. Setuju Zia, apalagi di era keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya lewat berbagai macam platform media sosial. Tentunya dengan cara yang kreatif namun juga memperhatikan norma-norma yang ada. Selanjutnya masih berkaitan dengan perayaan HUT RI ke-80 yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Selaras dengan tema tersebut, DPR RI mendorong penguatan sektor pendidikan dan pelatihan agar kualitas SDM Indonesia bisa meningkat dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Dibawa ke pemimpinan Presiden Prabowo, DPR RI optimis Indonesia dapat bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berikut informasi selengkapnya. Untuk mendukung tema HUT RI ke-80, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, DPR RI mendorong adanya upaya peningkatan sumber daya manusia dan penguatan persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri, di usia RI ke-80, pemerintah perlu lebih serius memberikan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kemampuan di berbagai sektor, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, bukan hanya berharap pada program bantuan tunai dari pemerintah. Selain itu, menurut Fikri, pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke harus dilakukan secepatnya demi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Tidak hanya dengan bantuan langsung tunai, tidak hanya dengan bansos yang 500 triliun terus-menerus digelontorkan, ternyata dari SDM. Dan saya setuju Pak Prabowo menginisiasi sekolah rakyat yang itu diserahkannya ke Kementerian Sosial, artinya mengangkat kemiskinan itu juga dari SDM. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyampaikan, usia 80 tahun jangan hanya menjadi seremoni, namun menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa dan menjadikan seluruh elemen masyarakat memiliki pemahaman dan harapan yang sama untuk terus bergerak maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini menandakan bahwa masyarakat optimis bahwa di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto akan bisa meraih kejayaan dan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Insyaallah, amin. Andri, Ferdian, dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya persatuan Indonesia itu hal yang sangat penting ya Zia, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa yang tersebar di ribuan pulau di tanah air. Tentunya ideologi Pancasila menjadi pemersatu keanekaragaman kita ya Helvi, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Benar sekali Zia. Semoga momentum HUT RI ke-80 ini bisa memupuk persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama membangun negeri kita tercinta, Indonesia.
Setuju. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, masih dari Kompleks Parlemen. Sebelum jeda tadi, kita telah menyaksikan beragam berita seputar DPR RI. Kini mari kita simak bersama update berita seputar DPD RI. Ada informasi apa aja nih, Zia? Ya, Helvi, informasi pertama datang dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang resmi meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH versi iOS. Peluncuran aplikasi JDIH ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperluas akses publik terhadap produk hukum DPD RI. Tepat sekali, Zia. Kehadiran aplikasi berbasis iOS ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya yang menggunakan perangkat berbasis iOS, agar dapat mengakses produk hukum DPD RI secara luas, mudah, dan cepat. Peluncuran aplikasi JDIH ini pun mendapat apresiasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum RI. Berbagai fitur unggulan tersedia dalam aplikasi ini. Untuk selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Muhammad Iqbal, secara resmi meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum versi iOS sebagai langkah strategis dalam memperluas akses publik terhadap produk hukum DPD RI. Peluncuran aplikasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam mendapatkan informasi hukum yang akurat, transparan, dan terkini secara mudah dan cepat. Tentunya kita paham market, kita paham pasar, karena iOS dan Android lah yang harus kita sasar, sehingga semua masyarakat teredukasi secara keseluruhan, yaitu semakin banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang dapat mengakses produk hukum DPD RI secara luas, mudah, dan inklusif. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen mengapresiasi peluncuran aplikasi JDIH yang dilakukan Sekjen DPD RI ini. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata dalam transformasi digital layanan hukum yang bertujuan agar mempermudah akses masyarakat luas dalam memperoleh informasi produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pertama, izinkan kami dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Sekjen DPD RI di bawah komando Pak Sekjen tentunya atas konsistensinya mengembangkan JDIH DPD RI. Dan ini merupakan wujud komitmen Sekjen DPD RI dalam mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat. Aplikasi JDIH versi iOS yang baru diluncurkan DPD RI tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti program legislasi nasional, peraturan dan keputusan DPD RI, infografis hukum, hingga analisis hukum yang dapat diunduh secara gratis dan bisa diakses secara cepat. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Wah, sangat inovatif sekali nih Helvi nih. Di zaman serba digital seperti sekarang ini, siapapun yang membutuhkan informasi produk hukum tentang DPD RI bisa langsung nih mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Setuju, Zia. Produk hukum DPD RI ini tidak hanya penting sebagai dokumen kelembagaan, tapi juga sebagai bentuk dari akuntabilitas publik. Baik pemirsa dan Zia, kita beralih ke informasi yang selanjutnya yang datang dari Badan Urusan Legislasi Daerah atau BULD DPD RI yang menggelar diseminasi terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya tentang tata ruang wilayah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BULD menekankan penguatan peran daerah dalam penataan ruang yang tidak hanya sekedar urusan administrasi, namun menjadi kebutuhan strategis. Selain itu, pengawasan atas implementasi regulasi tentang tata ruang harus dilakukan agar tidak terjadi konflik antar pemangku kepentingan. BULD DPD RI juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan satu peta agar tidak ada regulasi antar kementerian yang tumpang tindih. Berikut liputan selengkapnya. Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI menggelar diseminasi terkait rekomendasi hasil keputusan DPD RI atas pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda tentang implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam kebijakan tata ruang wilayah.
Pada acara tersebut, Ketua BULD DPD RI Stefanus Banliau mengungkapkan, penguatan peran daerah dalam penataan ruang merupakan kebutuhan strategis, bukan sekedar urusan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah sebagai landasan pembangunan yang memiliki kepastian hukum dan menjamin keadilan spasial. Ruang inilah yang kita mempertemukan antara pemangku kepentingan daerah dan pusat. Sehingga dari pemangku kepentingan daerah bisa menyampaikan nanti direspon oleh bapak-bapak dari kementerian kelembagaan. Tadi sempat terdiskusi di ruang VIP dan itu sempat dibahas juga dalam RDP beberapa waktu yang lalu terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penataan ruang. Diberikan batas waktu untuk daerah 18 bulan. Ketika itu tidak dirampungkan maka itu ditarik ke pusat sehingga akan menjadi keputusan menteri. Senada dengan itu, Ketua BULD DPD RI Stefanus Banliau menambahkan bahwa regulasi terkait penataan ruang menjadi tulang punggung keberhasilan agenda pembangunan. Dengan diusungnya Undang-Undang Cipta Kerja terkait penataan ruang, maka diperlukan pengawasan yang lebih baik agar tidak menciptakan konflik yang sering terjadi antara penyelenggara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti hasil pembahasan antara lain menjadikan RT/RW dan RDTR sebagai prioritas dalam Propamperda serta mengalokasikan anggaran secara memadai dalam APBD. Pada forum ini, BULD DPD RI memberikan penguatan agar legislasi pusat dan daerah berjalan harmonis dengan cara menyusun perda yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat. Dan sebaliknya, peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum perda yang telah disusun diharapkan mampu mengakomodir kepentingan daerah. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, kita harapkan regulasi terkait penataan ruang bisa menjadi tulang punggung keberhasilan agenda pembangunan dan dengan kolaborasi semua pihak agar tercipta tata ruang yang berpihak pada rakyat nih, Helvi. Benar sekali, Zia. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya dibutuhkan pemahaman bersama akan pentingnya harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang menyoroti pentingnya pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga berbasis identitas lokal. Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi, GKR Hemas menyebutkan bahwa program Desa Mandiri Budaya harus menjadi instrumen nyata dalam menjawab tantangan pembangunan. DPD RI juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di desa dan anggaran daerah yang memadai. Selain itu, pembangunan desa juga harus berpijak pada kearifan lokal, ketahanan pangan, dan identitas budaya setempat. Selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan pentingnya pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, pelestarian budaya, dan kearifan lokal. Ia menyebut bahwa program Desa Mandiri Budaya harus menjadi instrumen nyata dalam menjawab tantangan pembangunan berbasis identitas lokal. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI dalam kegiatan Sapa Aruh yang mengusung tema meningkatkan desa mandiri budaya dan penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo. Dalam sesi dialog, masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi dan keluhannya mulai dari masalah air, pertanian, infrastruktur, kepemudaan, dan PKK. Ternyata memang banyak hal yang masih bisa kita dapatkan, kira-kira daerah yang belum mencapai misalnya daerah pertaniannya, belum bisa mencapai desa budaya mandirinya, dan ternyata tadi kan juga cukup banyak. Kalau di luar-luar itu seperti pembangunan infrastruktur itu saya kira semua daerah masih memerlukan pembangunan infrastruktur gitu. Semoga nanti di 2026 itu anggaran itu bisa tidak memenuhi seperti yang diharapkan masyarakat. Di kesempatan sebelumnya, GKR Hemas juga memberikan sambutan dalam program Pemuda Bersih Narkoba yang merupakan bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda, terutama di tingkat desa.
GKR Hemas menyampaikan bahwa generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga dari pengaruh negatif, apalagi di tengah peredaran narkotika yang semakin masif. Dari Yogyakarta, Intan Fitria, Tim Liputan DPD RI melaporkan. Kalau kita simak ya Zia, dalam membangun desa ini tidak semata hanya bangunan secara fisik saja yang harus digenjot, tapi juga penting melestarikan ciri khas budaya. Ya, Helvi, kita harapkan melalui program pembangunan desa mandiri, budaya harus menjadi instrumen nyata dalam menjawab tantangan pembangunan berbasis identitas lokal. Benar sekali Zia. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesaat lagi tetaplah di TVR Parlemen. Ya, masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tanggal 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan 8 program prioritas pemerintah tahun 2026. Yakni program ketahanan pangan dan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi desa merah putih, pertahanan semesta, dan percepatan investasi. Menanggapi hal tersebut, DPR RI berkomitmen untuk mengawal jalannya program prioritas pemerintah tersebut. DPR RI pun optimis target pembangunan akan tercapai melihat dari hasil laporan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Untuk selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Dalam sidang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2026, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% serta menetapkan 8 agenda prioritas di tahun depan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan koperasi desa merah putih, penguatan pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia menyebut DPR RI berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Farah mengaku optimis target tersebut bisa dicapai karena hingga kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,12%. Ia menilai berbagai insentif yang diberikan pemerintahan Prabowo Subianto bagi para pengusaha akan mampu meningkatkan geliat ekonomi nasional. Meski begitu, ia menilai ketidakpastian global masih akan membayangi stabilitas ekonomi nasional dan APBN di tahun depan. Kami kira lumayan realistis, cukup realistis, ditambah laporan pertumbuhan ekonomi juga dari tahun lalu dibilang baik, sangat baik. Malah kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cukup dibandingkan juga ketika masa Covid yang lalu, kita salah satu negara yang paling cepat ekonominya kembali bangkit. Dan dari berbagai macam investasi yang ditawarkan oleh Presiden kepada para pengusaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, kami yakin itu akan membantu ekonomi Indonesia untuk cepat maju. Pada era APBN 2026, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786 triliun, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147 triliun, dan defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto. Andini dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Zia, kalau kita lihat 8 program prioritas pemerintah ini jika terlaksana dengan lancar, tentunya akan sangat memberi manfaat bagi masyarakat luas ya. Ya Helvi, namun tentunya harus kita kawal bersama nih dengan DPR dan juga DPD RI untuk menjaga agar 8 program prioritas ini bisa terlaksana sesuai target dan berdampak positif. Dan selanjutnya masih dari momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, di mana kedaulatan pangan menjadi salah satu tema besar yang diusung oleh pemerintah. DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan impor pangan agar Indonesia bisa berdaulat pangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terbukti berhasil meningkatkan stok cadangan beras Bulog hingga mencapai surplus tertinggi sepanjang sejarah. Namun DPR RI juga menekankan agar tidak terjadi kelangkaan barang dan lonjakan harga pangan di masyarakat. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI mendukung penuh upaya pemerintah memutus ketergantungan impor pangan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi, seperti dukungan terhadap produktivitas petani lokal yang diharapkan mampu meningkatkan sektor pertanian domestik dan nilai tambah produk lokal.
Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi dinilai berhasil membawa Indonesia pada surplus stok cadangan pangan tertinggi dalam sejarah, yakni 4 juta ton beras. Menanggapi capaian tersebut, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan meminta kementerian dan lembaga terkait memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mandiri di bidang pangan. Ini tantangan berat Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, ya, Bulog dan seluruh instansi terkait di bidang pangan, ya, untuk menyelaraskan, menyambungkan pencapaian yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jangan sampai ada lonjakan harga pangan yang tinggi, jangan sampai masyarakat kesulitan dan kekurangan stok di lapangan, ya, sehingga semua harus bekerja keras. Jangan sampai ada pembatasan, mau beli barang mahal, itu semua harus kita lakukan dengan segera. Lebih lanjut, Daniel Johan mendesak pemerintah untuk lebih mendukung produktivitas petani dengan memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, pupuk harus sampai ke petani tepat pada waktu tanam dan dalam jumlah yang sesuai. Ia kembali menegaskan, keterlambatan atau kekurangan pupuk tidak hanya merupakan pelanggaran, tapi juga menyebabkan penurunan drastis dalam produktivitas pertanian. Adila dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Zia, kalau kita lihat 8 program prioritas pemerintah ini jika terlaksana dengan lancar, tentunya akan sangat memberi manfaat bagi masyarakat luas. Ya, Helvi, namun tentunya harus kita kawal bersama nih dengan DPR dan DPD RI untuk menjaga agar 8 program prioritas ini bisa terlaksana sesuai target dan berdampak positif. Dan selanjutnya masih dari momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, di mana kedaulatan pangan menjadi salah satu tema besar yang diusung oleh pemerintah. DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan impor pangan agar Indonesia bisa berdaulat pangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terbukti berhasil meningkatkan stok cadangan beras Bulog hingga mencapai surplus tertinggi sepanjang sejarah. Namun DPR RI juga menekankan agar tidak terjadi kelangkaan barang dan lonjakan harga pangan di masyarakat. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI mendukung penuh upaya pemerintah memutus ketergantungan impor pangan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi, seperti dukungan terhadap produktivitas petani lokal yang diharapkan mampu meningkatkan sektor pertanian domestik dan nilai tambah produk lokal. Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi dinilai berhasil membawa Indonesia pada surplus stok cadangan pangan tertinggi dalam sejarah, yakni 4 juta ton beras. Menanggapi capaian tersebut, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan meminta kementerian dan lembaga terkait memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mandiri di bidang pangan. Ini tantangan berat Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, ya, Bulog dan seluruh instansi terkait di bidang pangan, ya, untuk menyelaraskan, menyambungkan pencapaian yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jangan sampai ada lonjakan harga pangan yang tinggi, jangan sampai masyarakat kesulitan dan kekurangan stok di lapangan, ya, sehingga semua harus bekerja keras. Jangan sampai ada pembatasan, mau beli barang mahal, itu semua harus kita lakukan dengan segera. Lebih lanjut, Daniel Johan mendesak pemerintah untuk lebih mendukung produktivitas petani dengan memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, pupuk harus sampai ke petani tepat pada waktu tanam dan dalam jumlah yang sesuai. Ia kembali menegaskan, keterlambatan atau kekurangan pupuk tidak hanya merupakan pelanggaran, tapi juga menyebabkan penurunan drastis dalam produktivitas pertanian. Adila dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Semoga ke depannya rakyat Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan ya Sia, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa bergantung impor. Ya, tentunya itu menjadi harapan kita semua nih. Selain itu juga agar masyarakat tidak kekurangan bahan pangan dan mendapatkan harga yang terjangkau dan para petani juga sejahtera. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang terakhir nih, datang dari DPR RI yang menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Parlemen Negeri Jiran Timur Leste dan Brunei Darussalam. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima 2 rombongan delegasi tersebut secara terpisah.
Dalam pertemuan tersebut, DPR RI mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan kedua negara, isu pelindungan PMI dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Ketua DPR RI juga mendukung keanggotaan Timur Leste di Organisasi Kawasan ASEAN dan parlemennya, ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Menerima kunjungan kehormatan Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membahas berbagai isu strategis termasuk isu demokrasi, peningkatan kerjasama Indonesia dengan kedua negara tersebut, perlindungan PMI, serta peningkatan pemberdayaan perempuan. Puan Maharani menerima keduanya secara terpisah. Dalam pertemuan pertama dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Maria Fernanda Lai, Puan mengatakan, baik Indonesia maupun Timor Leste memiliki kesamaan nilai dalam menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Karenanya, keduanya perlu bekerja sama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Menurutnya, DPR RI terus mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN serta menjadi anggota tetap Organisasi Parlemen Negara ASEAN atau AIPA. Selain itu, keduanya juga membahas isu perempuan. Puan mengajak Maria bekerja sama untuk memberdayakan perempuan, terutama di bidang politik. Sementara dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, Abdul Rahman bin Mohammed Taib, Puan Maharani mengapresiasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Brunei yang telah terjalin sejak 2020 silam, khususnya peningkatan neraca perdagangan keduanya di tahun 2024 yang mencapai 644 juta dolar Amerika. Puan juga menyoroti pentingnya mengeksplorasi sektor baru dalam kerjasama ekonomi tersebut, termasuk eksplorasi perdagangan produk halal, ketahanan energi, pertanian, dan perikanan. Dalam pertemuan tersebut, Puan juga meminta dukungan Parlemen Brunei dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di seluruh wilayah Brunei Darussalam. Ia mendorong percepatan finalisasi perjanjian kerjasama tentang penempatan dan perlindungan PMI di Brunei untuk memperkuat perlindungan terhadap PMI maupun warga Brunei sebagai penerima pekerja. Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Kita harapkan pertemuan DPR RI dan Parlemen Negara Sahabat Brunei Darussalam serta Timor Leste ini dapat memberi manfaat untuk semuanya ya Zia, terutama Indonesia. Ya benar Helvi, apalagi dengan adanya kesamaan dalam hal sejarah, nilai-nilai dan budaya yang kita miliki seharusnya dapat menguatkan kerjasama antara Indonesia, Brunei, dan Timor Leste. Setuju Zia, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup dalam perjumpaan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen dan DPD RI yang bertugas, saya Helvi Tasya dan rekan saya Zia Ulbar pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.